Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi buat semuanya, buat anak-anakku semuanya. Silakan nanti diperhatikan materi yang disampaikan oleh Mas Dwindra tentang produksi massal. Terus untuk tugas-tugasnya segera diselesaikan. Kedua, sebelum kita mulai, kita harus tetap bersyukur pada Allah dengan mengucap alhamdulillah, yang mana pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, sehingga kita dapat melakukan kewajiban kita sebagai siswa, sebagai guru tentang PJJ materi PKK kelas 12. Salam serta selawat selalu terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, para keluarganya, para tabi-tabi dan penerus risalah, dan semoga di yaumul akhir kita mendapat syafaat dari beliau. Allahumma amin. Mari kita buka KBM kali ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Buat anak-anakku yang belum bisa gabung, silakan bergabung. Yang sudah silakan dipahami materi ini. Untuk Mas Dwindra, materi silahkan. Monggo. Oh ya, terima kasih untuk Pak Teguh. Eh, Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian? Semoga selalu dalam lindungan yang Maha Kuasa ya. Amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari ini saya akan menjelaskan materi tentang produksi massal, yaitu pada kompetensi dasar 3.12. Adapun kompetensi dasar yang akan yang diharapkan bisa dicapai yaitu adalah menerapkan proses produksi massal. Langsung saja, yang pertama itu adalah proses produksi. Proses produksi yaitu terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah proses, di mana proses artinya adalah urutan pelaksanaan atau kejadian yang terjadi secara alami atau didesain. Mungkin menggunakan waktu, ruang, keahlian, atau sumber daya lainnya yang menghasilkan suatu hasil. Suatu proses mungkin dikenali oleh perubahan yang diciptakan terhadap sifat-sifat dari satu atau lebih objek di bawah pengaruhnya. Lalu yang kedua adalah arti dari produksi itu sendiri. Produksi adalah suatu kegiatan yang dikerjakan untuk menambah nilai guna suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Kegiatan menambah daya guna sebuah benda tanpa mengubah bentuknya dinamakan produksi jasa. Sedangkan kegiatan menambah daya guna sebuah benda dengan mengubah sifat dan bentuknya dinamakan produksi barang. Dengan begitu, proses produksi sendiri adalah urutan pelaksanaan untuk suatu kejadian yang dikerjakan untuk menambah nilai guna atau suatu benda atau menciptakan benda baru sehingga lebih bermanfaat dalam memenuhi kebutuhan. Di sini adalah contoh dari proses produksi itu sendiri. Di sini proses produksi dari Yakult. Kalian tahu apa minuman sehat itu untuk usus itu? Jadi dari atas sebelah kiri itu ada bahan-bahannya dimasukkan ke sebuah alat, lalu diproses sedemikian rupa sehingga menjadi produk yaitu Yakult. Lalu setelah menjadi barangnya yaitu ada proses packing atau pengemasan. Itu ada dari botolnya sendiri, lalu plastik hingga kardus sehingga sampai ke tangan kita nanti. Selanjutnya ada tujuan dari produksi. Apa sih tujuan dari produksi itu sendiri? Yang pertama itu adalah sarana kelangsungan suatu perusahaan atau suatu kegiatan. Yang kedua adalah kegiatan meningkatkan tambah nilai atau value product. Yang ketiga ada meningkatkan kemakmuran. Yang keempat meraih profit atau laba, atau bahasa sehari-harinya itu keuntungan. Lalu yang terakhir adalah memenuhi pasar internasional, baik lokal atau interlokal. Di sini tujuan dari produksi itu
tidak bisa terlepas dari namanya kewirausahaan yang sedang kita pelajari saat ini gitu. Lalu selanjutnya ada tahapan-tahapan proses produksi. Itu bisa dilihat di sini, yang pertama ada routing, scheduling, dispatching, lalu ada follow up. Routing sendiri adalah merupakan proses menetapkan atau menentukan urutan kegiatan proses produksi, atau dalam bahasa umumnya itu menetapkan SOP atau standar operasional prosedur. Lalu ada selanjutnya adalah scheduling, yang bahasa Indonesianya adalah penjadwalan. Dari penjadwalan sendiri itu penting, yaitu menetapkan kapan suatu proses itu harus dikerjakan sampai hingga akhirnya menjadi suatu barang itu sudah terjadwal sebelumnya. Lalu ada dispatching, yaitu adalah proses pemberian perintah atau pengerjaan dari rencana produksi sebelumnya, atau tadi seperti yang saya bilang itu SOP. Lalu ada follow up, yaitu follow up adalah tindak lanjut mungkin dari dari barang yang kita produksi itu mau kita produksi ulang atau mau kita kirim, itu ada di follow up. Selanjutnya ada yaitu jenis-jenis proses produksi. Jenis-jenis proses produksi itu sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu proses produksi terus-menerus dan proses produksi terputus-putus. Untuk proses produksi terus-menerus yaitu produksi yang terjadi secara terus-menerus dan berulang-ulang, yang biasanya itu barangnya yang diproduksi itu dalam skala besar, seperti industri mobil mungkin atau industri kertas bisa. Karena itu hanya menciptakan satu barang yang sama dan skalanya besar, dibutuhkan banyak orang. Jadi digunakan itu proses produksi terus-menerus. Yang ciri-cirinya adalah pola ini akan selalu sama dari hari ke hari tanpa ada perubahan. Terdapat urutan yang pasti dari bahan baku hingga menjadi produk akhir. Yang kedua, berproduksi dengan jumlah yang relatif besar dengan variasi jenis produk yang kecil. Yang ketiga adalah penyusunan peralatan produksi atas dasar arus urutan pekerjaan dari bahan mentah menjadi produk akhir, yaitu sesuai yang saya bilang tadi, yaitu SOP. Lalu ada mesin-mesin bersifat khusus untuk menghasilkan produk-produk tertentu. Yang kelima adalah pengaruh operator kecil, yang dimana kebanyakan untuk produksi massal itu sudah menggunakan mesin, karena untuk menggunakan jasa manusia sendiri itu akan memakan tenaga dan biaya yang sangat banyak. Tetapi tidak semuanya begitu ya. Ada yang seperti industri tekstil mungkin itu masih menggunakan tenaga manusia. Lalu ada tidak memerlukan banyak karyawan, yang seperti saya bilang tadi menggunakan mesin. Lalu selanjutnya ada jika ada kemacetan pada suatu bagian mengakibatkan kemacetan total. Itu maksudnya jika ada suatu proses tadi mengalami masalah, itu semua proses harus dihentikan. Yaitu untuk menghindari proses yang tidak terjadwal tadi. Lalu memerlukan ahli perawatan yang cukup baik, perawatan di sini untuk mesinnya itu sendiri, dan variasi jenis produk relatif sedikit, karena sesuai saya sebutkan tadi itu untuk proses produksi terus-menerus ini untuk skala besar dan menggunakan barang yang sama gitu, memproduksi barang yang sama gitu dalam skala besar, seperti mobil atau pabrik kertas tadi. Lalu selanjutnya itu ada proses produksi terputus-putus. Proses produksi terputus-putus ini biasanya untuk proses produksi seperti kalian, yaitu orang-orang pemrograman gitu ya.
Untuk proses produksi misalkan kalian membuat suatu web atau program itu kan memerlukan spesifikasi yang khusus gitu dari konsumen kalian. Jadi itu proses produksinya tidak bisa langsung dipukul rata untuk semuanya. Jadi harus menyesuaikan pesanan dari klien atau konsumen. Ciri-cirinya itu di sini ada menghasilkan produk lebih sedikit namun variasi jenis produk yang lebih banyak, yaitu karena sesuai request atau pesanan dari klien. Lalu yang kedua ada berproduksi atas pesanan. Yang ketiga ada penyusunan fasilitas produksi berdasarkan fungsinya. Mesin-mesin bersifat general purpose machine. Lalu yang kelima ada pengaruh karyawan lebih besar. Seperti yang kita bisa dilihat di sini, yaitu produksi bahan-bahan kerajinan yang dimana jika dikerjakan oleh manusia itu sendiri mempunyai nilai yang lebih dibandingkan dikerjakan oleh suatu mesin atau robot. Lalu yang keenam ada bila terjadi kemacetan pada suatu bagian, tak akan menyebabkan kemacetan total. Lalu diperlukan pengendalian proses yang baik dan diperlukan bahan mentah yang cukup tinggi. Yang terakhir diperlukan ruangan yang cukup besar untuk proses pengerjaan dan untuk karyawannya itu sendiri. Namun dengan begitu bukan berarti proses produksi terputus-putus ini tidak lepas dari standar operasional prosedur. Jadi semua untuk produksi itu memerlukan SOP itu untuk tidak acak-acakan gitulah. Ada standarisasinya sendiri agar konsumen itu puas dengan hasil produk yang kita hasilkan itu. Lalu ada produksi massal, yaitu sebuah metode memproduksi barang dalam jumlah besar dengan biaya yang rendah per unitnya. Yang produksi massal ini sendiri termasuk dalam proses produksi yang ini berkelanjutan tadi ya. Karena biasanya untuk produk yang dihasilkan itu sama semuanya dan distandarisasi oleh interchangeable parts atau peralatan yang dapat digunakan untuk memproduksi barang yang sama. Dan di sini tahap perencanaan harus mencakup langkah-langkah kerja dan perbaikan langkah-langkah tersebut. Kemudian rencana itu dilaksanakan pada tahap implementasi dan sekaligus dengan tahap pengendaliannya. Mungkin itu saja materi untuk hari ini. Mungkin ada pertanyaan dari kalian. Silakan aja, nggak apa-apa kalau mau nanya. Kalau nggak ada mungkin saya kembalikan ke Pak Teguh. Silakan Pak Teguh. Ya, terima kasih. Buat anak-anak, itu tadi sekilas tentang 3.2 tentang produksi ya. Mungkin buat kalian ini memang materinya hanya sedikit. Yang jelas produksi yang kalian buat seperti tadi itu udah ada jenisnya ya. Tentang programmer itu jenisnya apa, itu nanti kalian bisa pahami itu. Terus alhamdulillah ini tadi sampai detik ini sudah ada 46 yang bisa hadir. Tapi ya masih jauh dari kemarin yang sudah bisa 70-an. Tapi untuk minggu depan saya minta untuk kalian segera mengkondisikan sendiri. Terus untuk tugas silakan kemarin tugasnya sudah masuk ke e-learning Mas Duyendra. Lagi proses Pak untuk penilaian. Oh, tapi sudah banyak yang masuk nih. Sudah. Sekilas ada masukan buat anak-anak. Mungkin untuk untuk overall sih sudah bagus ya Pak, istilahnya sudah banyak yang ide-ide yang ide-ide yang masuk. Tapi mungkin jika kalian mempunyai keahlian yang lebih gitu, bisa lebih dibuat misalkan untuk membuat web itu yang lebih unik,
dan menunjukkan ciri khas kalian sendiri gitu. Jangan hanya mengikuti yang umum itu bagaimana gitu. Itu aja mungkin, Pak. Ya. Ini Rian mau tanya, silahkan Rian. Mana Rian Febrianto? Buka mic-nya. Oh, nggak jadi. Pak, izin tanya, Pak. Oh ya, Oke. silahkan. Namanya? Perdana. Oh, Perdana. Silahkan. Untuk idenya kalau ganti gimana, Pak? Boleh atau enggak? Ya, untuk kalau mungkin dari Pak Teguh sendiri bisa. Iya, benar. Silakan diganti nggak apa-apa. Minggu ini ya. Ya, Oke. Ada lagi? sama itu, Pak. Kan semalam juga nggak ada pengumuman di grup, jadi mungkin teman-teman ini informasinya terlalu mendadak. Ya, intinya sekarang mulai hari ini silahkan sesuaikan dengan jadwal ya. Ya, Pak. Oke, makasih. Kalau sudah bisa kita tutup. Ini saya download lagi untuk jam 46. Bentar. Hadir. Ya, Sambung. sepertinya sudah cukup. Mari Yap. untuk Vicon ini. Setelah ini kita masuk ke WA Group ya. Silakan nanti bertanya di lewat WA Group. Terima kasih. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Merdeka. Merdeka.